Halo teman-teman pekerja. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan slip gaji nih. Ini saya tutup perusahaannya biar masih rahasia. Ini adalah slip gaji yang biasanya kita terima setiap bulannya. Pertanyaannya adalah kita masih suka dapat slip gaji ini apa enggak? Ya, sebelum membahas terkait dengan slip gaji tadi, buat teman-teman yang baru join di channel ini membahas seputaran para pekerja. Ada curhatan pekerja, ada inspirasi pekerja, dan juga ada edukasi pekerja. Jadi kalau teman-teman tertarik, silahkan subscribe channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini bisa memajukan anak-anak Indonesia. Kenapa saya membahas slip gaji? Banyak yang bertanya kepada saya, sebenarnya penting nggak sih kita mendapatkan slip gajinya? Kan gajinya udah diterima, ngapain cuman kertas doang, ya kan? Nah, terus apa manfaatnya dari slip gaji? Apalagi akhir-akhir ini banyak slip gaji itu tidak diberikan dalam bentuk kertas, tapi diberikan dalam bentuk WA, email gitu. Nah, itu boleh nggak sih dari sisi hukumnya? Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tuntas tentang slip gaji itu. Ya, slip gaji itu sangat penting buat karyawan karena itu adalah salah satu bukti tertulis atas hak karyawan terhadap upah yang sudah dibayarkan oleh pengusaha. Nah, kebanyakan dari kita biasanya kalau uangnya sudah diterima, udah ditransfer atau udah diterima secara langsung itu sudah tidak melihat lagi slip gajinya. Yang penting adalah saldonya atau jumlah akhirnya. Nah, baru tuh kalau kemudian banyak potongan, kok gajinya gua dikit ya gitu. Baru nanti lihat slip gajinya. Itu kan yang terjadi. Dasar hukum dari slip gaji ini adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kita lihat coba ya. Nah, di sini mengatur secara jelas bahwa pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan. Artinya bahwa setiap pengusaha, setiap perusahaan itu wajib memberikan slip gajinya. Nah, sekarang apa saja yang harus ada dalam slip gaji? Ayo kita lihat satu-satu. Informasi yang harus ada adalah nama perusahaan, alamat perusahaan, serta nomor telepon perusahaan. Nah, berikutnya adalah nama karyawan, departemen, kemudian NIK, kemudian status karyawan serta periode pembayarannya, dan juga nomor NPWP dan juga nomor BPJS-nya. Di bagian pendapatan, yang pertama ada gaji pokok. Kemudian yang kedua ada overtime atau lembur. Serta yang ketiga ada premi. Di masing-masing perusahaan tentunya berbeda-beda. Mungkin ada uang makan, uang transport, itu masuk ke dalam pendapatan. Nah, yang terakhir adalah potongan-potongan. Yang pertama adalah potongan BPJS itu sebanyak 1%, BPJS JHT itu 2%, dan BPJS pensiun itu 1%. Sedangkan untuk pajak itu tergantung dari pendapatan kena pajak sama dengan pendapatan bersih dikurangi PTKP. Nah, tentunya masing-masing karyawan berbeda tergantung dari gajinya. Manfaat yang pertama dari slip gaji ini adalah kita menjadi tahu rincian gaji yang kita terima. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa cross check di slip gajinya, oh ya benar nih overtime saya udah benar. Oh iya nih potongan-potongannya sudah benar. Sehingga gaji yang diterima dalam periode tersebut itu sesuai dengan effort teman-teman selama periode tersebut juga. Nah, sekarang yang kedua itu adalah apabila teman-teman mengajukan KPR. Slip gaji ini menjadi komponen penting dalam pengajuan dan juga sebagai syarat untuk mengajukan KPR tersebut. Nah, yang ketiga, mungkin teman-teman mau ngambil sepeda motor. Tentunya yang ditanya juga biasanya KTP sama slip gajinya. Nah, itu menjadi penting juga kan akhirnya. Dan juga mungkin untuk pengajuan yang lainnya. Intinya adalah bahwa slip gaji ini adalah sebuah dokumen resmi yang pada akhirnya teman-teman bisa gunakan ini sebagai persyaratan-persyaratan yang lainnya. Akhir-akhir ini banyak yang kemudian menanyakan terkait boleh tidak sih slip gaji itu diberikan secara online.
Nah, kalau kita merujuk pada kenapa kita membutuhkan slip gaji, itu adalah sebagai bukti kan, sebagai alat bukti bahwa pengusaha sudah memberikan apa yang menjadi hak kita. Nah, kita bisa merujuk coba ke lihat Undang-Undang ITE ya. Kita coba cek ya. Nih ada nih. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Nah, jadi pemberian slip gaji dalam bentuk email atau SMS atau bentuk lainnya yang berbentuk dokumen online itu berarti tetap diakui. Jadi itu jawabannya. Ini adalah slip gaji yang dulu mungkin kita sering dapat ini gitu. Biasanya dapat slip gaji ini, kemudian sobek. Wah, ini kemudian ada uangnya di sini. 2.000 sih. Ini ada uangnya ya. Nah, ini dulu gaji, slip gaji. Ini yang benar nih. Ada uang, ada slip gajinya. Ya enggak? Pertanyaannya, masih ada enggak yang masih seperti ini? Kalau masih ada, boleh isi komentarnya di bawah. Oke? Nah, demikian pembahasan terkait dengan slip gaji. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video berikutnya. Maju terus anak-anak Indonesia.